Shalom saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita Yesus nama di atas segala nama yang dibawakan oleh Pendeta Drisan Ginting. Selamat pagi, renungan kita hari ini Kamis 7 November 2024 dengan judul Pangeran Immanuel. Ayatnya di dalam Yesaya 42 ayat 4. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Gereja yang akan terbukti berhasil dalam pelayanan tuannya adalah gereja yang agresif. Para anggotanya tidak boleh membiarkan minat mereka pada pekerjaan ini menjadi lambat. Para makhluk surgawi siap diajak bekerja sama dengan agen manusia untuk memajukan pekerjaan itu. Berapapun biayanya, desakan peperangan ke gerbang musuh, ya, sarang benteng itu. Jangan biarkan dirimu gagal atau putus asa. Otoritas Kristus adalah yang tertinggi. Kekuatannya tak terkalahkan. Melalui Roh Kudus Tuhan bekerja dengan agen manusia. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Matahari kebenaran telah terbit. Kristus sedang menunggu untuk memakaikan pakaian keselamatan kepada umatnya, dan ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Kemuliaannya akan terlihat atasmu, dan orang-orang asing akan datang menuju terangmu, raja-raja kepada kecemerlangan kebangkitanmu. Tuhan tidak menghendaki seorang prajurit salib yang sejati tinggal dalam ketidaktahuan atau kegelapan. Dia memanggil kita untuk naik ke atas, jauh di atas bumi, agar dia dapat menunjukkan kepada kita persekutuan besar kejahatan yang berbaris melawan kita. Dia mau mengingatkan kita bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Namun, dia meyakinkan kita semua yang terlibat dalam peperangan ini bahwa mereka bertempur di bawah kapten bala tentara Tuhan, dan bahwa para malaikat surga terlibat membantu dalam perjuangan mereka untuk mahkota yang tidak akan pudar ini. Marilah kita bersatu di bawah panji Pangeran Immanuel dan dalam nama dan kekuatan Yesus Kristus menangkan pertempuran. Renungkan lebih dalam. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengetahui bahwa umat-umat Allah bekerja untuk yang terhilang? Seluruh surga akan ada di sana bersama kita, seraya kita memenangkan pertempuran itu. Umat Tuhan yang terkasih, kita diteguhkan terutama di dalam panggilan melalui pertanyaan dalam renungan kita ini. Bagaimana seharusnya kita benar-benar merasakan bahwa pertempuran, perlawanan yang kita hadapi terhadap musuh-musuh yang begitu besar dari setan dan kekuatan mereka yang dikerahkan pada akhir zaman ini untuk menaklukkan dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Sesungguhnya pada saat kita dekat dengan Tuhan, Tuhan adalah Pangeran Immanuel, itu tidak akan membiarkan kita. Pada saat kita mengangkat tangan kita untuk bersandar kepadanya, bergantung kepadanya, maka Tuhan kitalah yang akan berperang bagi kita. Saudaraku, dalam hal inilah yang kita perlukan hanya adalah kerendahan hati, bahwa menyadari kita tidak memiliki kemampuan, tapi pada saat kita berikan hidup kita untuk dipakai oleh Tuhan, maka kemenangan itu akan terjadi. Dan itu yang harus dirasakan oleh semua umat-umat Tuhan menjelang kedatangannya. Dan janganlah kiranya kendor segala semangat-semangat di dalam penginjilan. Karena sesungguhnya Tuhan sudah mengamarkan seperti dalam firman-Nya. Dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 12 katakan bahwa setiap orang yang mengikuti Yesus Kristus pasti akan menderita aniaya. Dan biarlah itu akan meneguhkan kita, karena di dalam hal inilah kita sedang berada di dalam kebenaran Kristus. Semoga Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan
atas segala berkat dan kasih karunia Tuhan menjadi bagian kami. Hari yang baru Tuhan berikan kembali ya Bapa, untuk kami dapat nikmati dan kami rasakan. Terutama ini menjadi kesempatan yang indah bagi kami untuk lebih mendekatkan diri lagi kepadamu ya Tuhan. Terima kasih pekabaran yang indah menerangi hidup kami juga dan langkah-langkah kami di sepanjang hari ini. Bahwa Pangeran Immanuel itu senantiasa ada di hadapan kami. Dan Tuhan sangat memahami bahwa sesungguhnya pada saat kami mengikuti Tuhan, bergantung kepadamu, setan tidak akan senang. Dan dia akan mengerahkan segenap kekuatan untuk selalu mencobai kami ya Bapa, dan menggoda supaya kami dapat berpaling daripada Tuhan. Kami tahu itu berat, tetapi di dalam Tuhan kami beroleh kekuatan. Dan bahkan dalam peperangan kerohanian, maka Tuhan akan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami serahkan hidup kami, biarlah kami dijauhkan dari tantangan dan cobaan. Tetapi jikalau kami melaluinya Bapa, biarlah Tuhan yang akan berperang di hadapan kami. Berikanlah damai sejahtera dari sorga. Berkati umat-umat-Mu dalam segala mata pencaharian dan pekerjaan yang dilakukan. Bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat yang berkelimpahan. Anak-anak dalam pertumbuhan mereka Bapa, dengan seimbang secara fisik, mental, dan kerohanian, mereka akan berkembang secara sempurna. Tuhan, anak-anak muda kami dalam meraih harapan, cita-cita mereka, bahkan yang mencari pasangan hidup, Tuhan juga memberkati mereka. Berikanlah sesuai dengan harapan mereka. Demikian juga yang sedang mencari pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan yang terbaik. Tuhan akan tunjukkan, sehingga berkat itu membuat mereka juga semakin setia menjadi tiang-tiang bagi gereja Tuhan. Bapa yang baik, teringat pada hari ini bila mana umat-umat Tuhan yang berada di dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah jamahan kuasa Tuhan menjamah tubuh mereka, mengangkat sakit penyakit mereka, dan pulihkan ya Bapa, sehingga melalui itu pun mereka semakin bersuka cita, merasakan bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup anak-anak-Mu. Terpujilah Tuhan atas segala karunia-Mu untuk menjadi bagian kami melalui hari ini. Ampuni kami Tuhan, doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.